Assalamualaikum dokter, selamat sore. Halo Marcella, halo teman-teman semua. Selamat sore. Semoga Ya, hari ini cukup menyenangkan ya. Hari Senin tuh biasanya diidentikan dengan capek, dengan bosen. Semoga hari ini teman-teman kondisinya baik-baik semua ya. ya. Dok, hari ini kita akan membahas mengenai procrastination nih dok. Yap, topik Nah, seru ya eh, tentang iya, menunda-nunda. nanti dokter juga membuka untuk ruang kan tanya jawab ya dok ya. Boleh, boleh. Justru senang kalau misalnya banyak yang nanya, jadi kita biar bisa langsung aplikasi ya, apa yang kepikiran oleh teman-teman semua, biar bisa kita diskusi. Jadi, hari ini kita bukan ngajarin ya, kita nggak ngajarin, kita berbagi aja. Kita cerita tentang apa yang kita mungkin ketahui, dan moga-moga bisa untuk kita dapat diskusi yang nanti, yang seru dan menyenangkan. Jadi, buat Ya, teman-teman semua, thank you udah join. Thank you juga untuk Jual Ministry, untuk Marcella. Moga-moga hari ini diskusi kita bisa seru ya. ya. Oke, teman-teman yang nanti selama kita berdiskusi mungkin ada yang mau ditanyain, boleh langsung diketik di komen ya. Nanti kita usahakan pasti akan kita baca dan kita kasihin jawaban tentunya ya dokter ya. Oke, yang pertama dok, mengenai procrastination nih dok. Mengenai procrastination itu mengapa sih dok seseorang itu bisa melakukan procrastination? Oke, nah ini biasanya pertanyaan emang banyak diajukan ya. Kenapa sih seseorang itu menunda melakukan sesuatu? Jadi kalau kita lihat procrastination itu artinya kita menunda melakukan sesuatu, mungkin masuk akal ya kalau ini sesuatu yang memang kita nggak suka. Nunda harus nyangkul misalnya ya. Nunda keluar rumah lagi panas-panas. Wajar kan kadang-kadang kita entar deh nunggu badan enakan dikit kalau kita mau kerja berat. Entar deh nunggu udah agak adem kalau nggak lagi panas baru kita keluar. Ada menunda yang bagus seperti itu. Nah, pada dasarnya menunda itu atau procrastination adalah kita memundurkan rasa sakit. Jadi kita merasa bahwa kita nggak siap nih saat ini untuk mengalami rasa sakit yang ada dan kita mikir nanti aja deh kita akan melakukan itu di kemudian hari atau kemudian waktu. Di sisi lain, kadang-kadang begini, kita melihat bahwa kadang kita juga melakukan procrastination atau menunda untuk sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu bagus. Nunda tidur misalnya, ya. Nah, pernah nggak teman-teman di sini ya, kalau misalnya malam-malam tuh sebenarnya udah waktunya tidur, udah capek, tapi antar aja deh tidurnya gitu. Atau nunda makan. Ya, makan itu kan enak, menyenangkan, dan bermanfaat buat tubuh kita, tapi kadang-kadang kita pun juga menunda itu juga. Atau yang sering ya, olahraga. Semua orang tahu olahraga itu bagus, tapi seseorang itu bisa juga dia menunda olahraga. Akhirnya sih, kalau kita coba untuk sederhanakan ya, procrastination atau menunda, sebenarnya kita adalah memundurkan rasa sakit. Ada sesuatu yang nggak menyenangkan dan kita mundurkan ke masa depan dengan anggapan, nanti deh saya di masa depan itu lebih siap untuk menjalani itu. Saya di masa depan lebih bijaksana, lebih pintar untuk menghadapi itu. Nah, problemnya adalah belum tentu kita di masa depan lebih siap juga ya untuk menjalani hal itu. Gitu. Hmm. Oh, dok, kalau bisa dikatakan memundurkan rasa sakit kan ya dok. Berarti apa procrastination ini tergolong suatu penyakit dok? Nah, menarik nih. Tidak selalu procrastination itu penyakit. Tapi memang ada beberapa penyakit ya. Kayak misalnya, saya kan seorang psikiater. Jadi, pasti setiap hari bertemu dengan orang-orang dengan berbagai macam kondisi, dengan depresi, dengan kecemasan. Orang-orang dengan kondisi penyakit tertentu kayak depresi atau cemas, mereka memang cenderung lebih menunda sesuatu dibandingkan populasi umumnya. Ya. Dan alasannya juga beda-beda. Orang yang misalnya dengan depresi itu bukan cuma sedih ya, tapi dia benar-benar kayak merasa down banget, moodnya turun banget, sampai benar-benar kayak nggak ada semangat melakukan sesuatu. Bisa jadi orang-orang yang dengan depresi ini, dia menunda sesuatu karena merasa aku nggak siap. Lagi-lagi tadi, memundurkan rasa sakit. Nanti deh, mungkin besok aku lebih kuat, mungkin aku besok lebih semangat untuk itu. Nah, di sisi lain nih, kayak ada komentar nih ya dari teman kita nih, dari Daru The Popcat. Menunda karena pernah trauma melakukan hal itu. Betul sekali. Jadi, kecemasan, rasa takut, itu juga membuat kita jadi menunda. Anggaplah kita pernah misalnya ya mengikuti sesuatu, misalnya olahraga. Ternyata pas olahraga itu kita ke sana, nge-gym, diketawain sama orang-orang pas ada di situ. Nah, terus akhirnya dia, udahlah nanti aja deh aku menunda aja, tunggu siap. Lagi-lagi sebenarnya memundurkan rasa sakit. Nah, ini bisa terjadi kepada siapapun. Namanya menunda itu bisa terjadi pada siapapun, tapi memang pada kelompok tertentu, misalnya orang-orang dengan depresi, dengan cemas,
mereka mungkin lebih sering menunda dibandingkan populasi umumnya. Dan bahkan tadi ya, walaupun dia tahu ini sesuatu yang bagus buat dilakukan, tetap aja seseorang bisa menunda itu. Dok, kalau misalnya dia mungkin ada trauma masa lalu ya, terus gimana ini dok cara supaya mengobati? Jadi supaya Mm-mm. dia bisa pulih gitu dok. Oke, nah ini bagus nih. Kita ambil satu contoh deh, misalnya kayak tadi, misalnya anggaplah seseorang nih dia mau untuk melakukan sesuatu yang bagus, olahraga misalnya. Tapi pas dia mencoba itu misalnya diketawain, atau dia pas ngangkat beban nih ternyata nggak kuat, atau anggaplah nih sesuatu yang memalukan terjadi, dia ngangkat beban maksa, saking ngedennya malah misalnya kentut gitu, jadi brot bunyi, terus dia malu, akhirnya dia nggak mau datang lagi. Akhirnya ketika itu kan terjadi suatu trauma, dia jadi mengalami suatu rasa sakit, dan membuatnya jadi mungkin takut melakukan itu lagi. Mungkin dia jadi menunda melakukan itu. Prinsipnya ternyata ya nggak selalu semua rasa takut itu harus dihadapi. Nah ini kan justru bertentangan ya. Selama ini kan kita bilang kamu takut, kamu harus hadapi rasa takut tersebut. Nggak selalu loh rasa takut itu perlu dihadapi. Oke? Kadang-kadang kita yang utama adalah mengenali kenapa rasa takut itu terjadi, kenapa trauma tersebut terjadi. Misalnya ketika seseorang dia olahraga abis itu diketawain gitu. Nah, belum tentu artinya kita harus suruh dia hadapin gitu. Tapi kita coba untuk refleksikan apakah memang ada yang salah dari cara dia melakukan itu. Apa mungkin memang posturnya salah atau mungkin cara berpakaian yang memang berbeda. Jadi kita lebih ke refleksi diri tentang kenapa itu terjadi. Ya, atau misalnya kalau misalnya kita trauma dengan sesuatu yang saya paling gampang ini, saya ngambil contoh yang paling wajar ya. Kita ada takut dengan, anggaplah hewan apa sih yang ditakutkan? Saya takut dengan ular misalnya ya. Ular itu hewan yang saya paling takut karena waktu dulu kecil itu waktu di rumah berapa kali tuh ular masuk karena zaman dulu tuh belakang rumah saya tuh emang masih ada sawah gitu. Nah, setiap kali ular masuk itu saya langsung kaget, takut dan akan ada ayah saya yang akan mengusir ular tersebut. Nah, tapi seiring dengan waktu saya menjadi takut dengan ular. Pertanyaannya gini, kalau saya trauma dengan ular, apakah berarti saya harus menghadapi trauma tersebut? Apakah saya harus sembuh dari trauma tersebut? Jawabannya adalah belum tentu. Ya, karena trauma itu lagi-lagi adalah cara kita untuk melindungi diri dari rasa sakit. Melindungi diri dari ancaman. Nah, saya nggak perlu untuk sembuh dari ketakutan saya akan ular, kecuali memang itu sesuatu yang diperlukan. Tiba-tiba istri saya piara ular gitu. Dia ngide piara ular. Atau misalnya tiba-tiba misalnya keluarga saya memutuskan buka ternak ular. Atau tiba-tiba teman-teman saya sekeliling pada miara ular semua. Nah, pada saat itu baru kita mungkin perlu untuk mempertimbangkan, mungkin saya perlu menghadapi trauma tersebut. Nah, kalau kita aplikasikan ke menunda tadi, makanya nggak berhasil ketika bilang, oh kamu harus hadapi rasa malas kamu harus hadapi rasa takut kamu. Belum tentu itu akan menyelesaikan masalah. Kita lebih perlu untuk menanyakan kepada dia tentang kenapa muncul penundaan tersebut, kenapa kita menghindari sesuatu. Nah, itu yang susahnya adalah untuk mencari tahu itu. Nah, itu harus koreksi dari diri juga berarti ya, Dok. Harus Betul, mengubah cara pikir kita mungkin ya, Dok. Mindset betul sekali. kita mungkin ya. Betul. Nah, ini yang orang bilang kan semua tentu tentang mindset. Nah, kadang-kadang sayangnya gini, kita pun juga nggak tahu kalau misalnya kayak tadi, misalnya kenapa sih kamu belum melakukan sesuatu yang harus dilakukan? Kenapa kamu belum ngerjain tugas kamu, belum ngerjain skripsi atau tugas? Padahal kamu tahu kan itu penting. Ya, mungkin dia cuma jawabnya sebatas, ya Adis males, belum ada ide, belum ada tenaga. Tadi cukup banyak tuh ya di kolom komentar yang bilang bahwa, saya lagi nggak ada ide, lagi nggak semangat. Nah, itu nggak cukup. Kita bisa menanyakan lebih lanjut lagi, apa yang membuat sebelumnya nih ada semangat, tiba-tiba jadi nggak ada. Apa yang membuat idenya kayaknya stuck, padahal dia bisa aja mencari atau diskusi, bahkan ketemu dengan pembimbing, dosen pembimbing, ketemu dengan orang-orang yang bisa membantu aja, bisa jadi dia merasa, oh, udahlah ntar aja. Maka dari itu, kita perlu untuk benar-benar perlu untuk mengenali lebih dalam tentang kenapa itu terjadi. Nah, ini dok, procrastination ini berarti ada berbagai macam ya dok. Ada yang karena mungkin dia menunda karena dia trauma, ya kan dok. Terus kalau misalnya karena habit mungkin dok, ada nggak ya dok? Jadi dalam segala hal dia memang sukanya menunda. Jadi hal sepele pun dia juga menunda. Hal besar pun dia menunda. Nah, seperti itu ada nggak ya dok yang kayak gitu? Wah, ada tuh, ada yang kayak gitu. Jadi, karena kebiasaan ya. Karena kalau kita ngomong tentang kebiasaan, itu udah sesuatu yang nggak disadari misalnya. Kita coba nih contoh ya. Saya mau ngajak Marcella, coba. Marcella tangannya begini. Bisa nggak? Begini. Nah,
jari kelingking kanannya ada di mana? Depan apa di dalam? Di Nah, depan. di depannya. Nah, lihat ya, ini kebiasaan. Ada orang yang ketika dia begitu, jari kelingking kanan itu ada di sebelah dalam. Ini kebiasaan yang bahkan kita tidak menyadari ketika kita melakukannya. Nah, sekarang gini, anggaplah ya, kita biasa gini, terus tiba-tiba coba kita mengubah jadi sebaliknya. Oke? Kalau kita ubah jadi sebaliknya, ini sebenarnya nggak kenapa-kenapa, tapi berasanya Nggak enak. aneh aja gitu ya. Kayak rasanya nggak Iya. enak. Padahal nggak salah kayak gini. Cuma tadi, kebiasaan tuh seperti gitu. Suatu hal yang dilakukan berulang-ulang setiap hari sampai kita melakukan secara otomatis. Bisa jadi menunda pun itu sesuatu yang dibiasakan. Bisa jadi ini karena mungkin dia melihat dari keluarganya bilang, udah ntar aja, udah nggak usah, santai aja gitu. Atau dikelilingi oleh orang-orang yang terbiasa juga untuk menunda. Ketika dia sebenarnya mau untuk berjuang, teman-temannya, udah nanti aja santai, kita ngerjain bareng-bareng aja. Nah, lama-lama, sehari demi sehari, lama menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang baru. Dan ketika nanti dia mau mengubah itu, ya sensasinya kayak tadi, mengubah tangan dari begini jadi begini. Jadi nggak Sebenarnya enak bisa, ya, Dok? bisa dan sangat mungkin dilakukan, tapi nggak biasa. Apalagi kalau otomatis nih, kita lagi ngantuk-ngantuk, tiba-tiba disuruh, coba tangan kamu mengepal gini ya, kita otomatis dengan apa yang kita biasa lakukan, gitu. Nah, makanya perlu kesadaran dan melatih berulang-ulang. Apalagi kalau ini udah jatuhnya kebiasaan. Nah, berarti Dok, hari ini seharusnya pemirsa yang mendengarkan mengoreksi diri ya Dok. Aku ini tergolong orang yang suka menunda nggak? Mulai mengkoreksi Nah, diri nih berarti ya Dok betul. ya. Mulai malam Nah, ini nih ya. kita coba yuk. Kita minta ya teman-teman coba yang di kolom komentar yang lagi menonton video ini ada 70-an orang, thank you udah datang. Coba deh kalau kita kasih skor ya untuk menundanya kamu dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu nggak nunda sama sekali, 1 itu ya ada dikit-dikit, sedangkan 10 itu kamu nundanya kelas berat banget. Mau tahu dong kira-kira teman-teman bakal menilai dirinya sendiri kelas berapa nih ya, levelnya berapa gitu. Boleh ditulis di komen ya teman-teman. Nah, ini Dok, misalnya nih Dok, Marcella sendiri ya, tanya dari pribadinya Marcella ini ya. Terkadang itu kalau misalnya mengerjakan sesuatu, entah sesuatu yang Marcella anggap penting atau nggak penting, itu tuh terkadang itu males ya Dok. Jadi kita itu udah tahu kan deadline-nya itu kapan misalnya. Dan karena sudah tahu deadline-nya, jadi mungkin kita itu juga bisa dibilang ngentengin ya Dok. Jadi meremehkan. Nah, bagaimana itu Dok? Maksudnya itu menghilangkan pikiran itu gitu loh Dok. Oke, ini saya ngeliat komen lucu-lucu nih banyak yang rata-rata ngasih nilai tinggi ya, 7, 8, 9 Karena gitu. Oke. anu ya Dok, penyakit dari anak-anak sampai orang dewasa itu sama ya Dok, suka menunda ini Dok. Kayaknya memang semua usia sih ya bisa ya gitu. Dan sorry tadi aku jadi tadi skip pertanyaannya, sorry. Tadi Marcella menanyakan mengenai ini ya, mengenai tadi sudah jadi kebiasaan, lalu tadi sorry gimana Tene? Udah jadi kebiasaan, terus mungkin misalnya ya Marcella ini ada tugas kan Dok, udah tahu deadline-nya. Deadline. Nah, udah tahu deadline-nya, terus saya ini ngepasin di deadline-nya. Nah, itu Betul tuh sekali, suatu deadline. procrastination atau ya memang manusia bawaannya kayak gitu. Kalau udah tahu deadline-nya ya dipepet-pepet gitu loh Dok. Ada penelitiannya dan memang menyatakan bahwa deadline itu ya memang ada dan manusia akan cenderung untuk menyesuaikan diri dengan deadline tersebut. Ya, itu ada tuh, saya lupa namanya. Aduh, Parkinson's Law kalau nggak salah, saya agak lupa. Cuma kira-kira gini bunyinya. Apabila misalnya katakanlah ada suatu tugas yang sebenarnya mungkin dilakukan, oke? Lalu kita berikan pada sekelompok orang ini atau pada orang ini kita berikan, oke, deadline-nya seminggu ya. Yang lain kita bilang deadline-nya 3 minggu ya. Yang satu kita bilang deadline-nya 1,5 bulan ya. Itu selesainya kan samaan semua. Iya. Yaitu sehari sebelum deadline-nya. Makanya dibilang bahwa tugas itu akan mengisi seberapa lama deadline dilakukan. Dan ini sebenarnya nyambung juga dengan tema procrastination kita. Ingat, tadi kita menunda untuk memundurkan rasa sakit. Bukan menghilangkan. Kita memundurkan. Nah, namanya mundurin sesuatu akan ada ketika kita mundurin terus udah nabrak tembok, nggak bisa tambah mundur lagi. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau ada deadline itu kita bakal mundurin terus sampai ke hari mentoknya itu. Begitu. Makanya ya, Dok. Betul. Nah, maka dari itu kan disarankan untuk kalau misalnya kita memberikan deadline ke diri sendiri, jangan kita pikir udahlah aku kasih waktu yang lama aja 2 bulan atau 3 bulan.
nggak akan ngaruh, tetap kamu baru akan mengerjakannya beberapa hari menjelang deadline tersebut. Kecuali ini memang sesuatu yang memang perlu dilakukan secara bertahap ya. Tapi kalau kayak menulis sesuatu, bikin sesuatu, itu hampir pasti akan dilakukannya menjelang waktunya itu habis. Nah, dan ini jadi strategi kita, misalnya kalau bagi saya nih dalam kehidupan sehari-hari kan, ya ketemu dengan pasien atau klien yang mungkin nih, dia tahu nih bahwa saya perlu mengerjakan A, B, C, tapi saya susah untuk mengerjakannya. Nah, salah satu yang kita lakukan, kalau misalnya teman-teman pernah konsultasi dengan psikiater atau psikolog, salah satu itu adalah dengan membuat kayak timeline yang jelas. Kita membaginya menjadi sangat-sangat kecil supaya itu jadi sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan. Karena misalnya gini ya, kalau misalnya anggaplah seseorang belum pernah bikin kue, terus tiba-tiba disuruh untuk bikin kue, tugas kamu itu selama 6 jam ke depan bikin kue, itu bakal jadi susah, bakal jadi membingungkan. Nah, dalam terapi perilaku yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk membuat deadline atau potongan yang kecil-kecil. Misalnya, ya udah pecahin telur dulu. Pecahin telur kapan ya deadline-nya sekarang nih. Kamu punya waktu katakanlah 1 menit buat pecahin telur ini satu. Nah, dengan demikian semakin sesuatu itu sudah dilakukan, akhirnya tuh kalau dibilang momentumnya bergerak, jadi lebih mudah untuk melakukannya. Ini juga yang menjelaskan kenapa nih kalau misalnya kita memulai sesuatu tuh susah untuk memulai, tapi kalau kita udah masuk, udah mengerjakan, wah itu udah enak tuh, susah untuk berhentinya kan, kadang-kadang kayak gitu. Iya. Makanya kita banyak mengajak untuk procrastination, targetnya yang penting mulai, itu dulu aja. Nah, ini dok, bagaimana? Itu kan berarti harus punya kesadaran diri ya dok, dari diri sendiri kan. Nah, bagaimana nih supaya kita ini bisa membangun kesadaran diri kita sendiri ini dok? Kan yang susah itu kan yang poin pertama ini kan dok, yang membangun kesadaran. Nah, bagiin dong dok ke kita-kita supaya kita ini bisa membangun kesadaran diri gitu loh dok. Oke, nah langsung udah kita kasih nanti tips ya beberapa. Saya juga pengennya tuh hari ini bukan cuma sekedar kita ngomongin tentang konsep-konsep doang, tapi biar ada langsung sesuatu praktikal yang bisa dilakukan. Jadi buat teman-teman yang udah stay di sini, kalau teman-teman nanti ya bertahan beberapa menit lagi, kita bakal spill nih satu-satu nih teknik-teknik yang biasanya digunakan. Ya, saya mulai dengan ini. Oke, ini pada mulai kan memulai ini yang sulit, betul sekali ya. Memang memulainya itu yang susah. Nah, begini, ada suatu teknik ini dikembangkan oleh Mel Robbins. Dan dalam sebuah bukunya berjudul 5 Second Rule. Jadi, 5 Second Rule ini prinsipnya adalah begini. Apabila kita punya sesuatu ide buat dilakukan, tapi kita memutuskan untuk, nanti aja deh. Nah, dan kalau kita nggak melakukan ide tersebut, maka dalam 5 detik, otak kita akan membunuh ide tersebut. Sebagai contoh nih ya, misalnya, sekarang nih kan jam 18.47 nih. Terus saya mikir, wah, saya perlu untuk kirim email nih ke seseorang nih. Terus saya pikir, nanti aja jam 7. Anggaplah demikian. Nah, ketika saya punya sebuah ide dan saya nggak melakukan ide tersebut dalam 5 detik, yang terjadi adalah otak kita bakal membunuh ide tersebut. Akan dianggapnya nggak penting. Nah, jam 7, belum tentu saya bakal ngirim email tersebut. Bisa jadi jam 7 lupa. Ntar baru ingatnya lagi jam 7:10. Tanggung. Nanti deh jam 7:30. Lupa lagi. Dan seterusnya. Maka dari itu, 5 second rule ini mengatakan apabila kita lagi terpikir mau melakukan sesuatu ya yang bisa dilakukan, sarannya adalah kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Habis itu kita bergerak. Ya, bergerak ini bukan berarti harus langsung melakukan, tapi yang penting bergerak dulu. Oke. Nah, si penulis ini Mel Robbins tuh dapat idenya dari waktu dia itu zaman-zamannya lagi peluncuran itu roket gitu. Jadi dia nonton di TV, dia melihat kan kayak hitung mundur tuh kalau di roket itu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah 1, langsung meluncur. Terus dia mikir, kenapa ngitungnya dari 10 ke 1? Kenapa nggak 1 ke 10? Terus dia mikir gini, ya karena kalau udah dari 10 ke 1, habis 1, 0, udah nggak ada lagi. Tapi kalau ngitung dari 1 ke 10, habis 9, 10, habis itu 11, kita nunda lagi. Nah, inilah kenapa kita mikir nanti deh jam berapa. Setiap kali kita menambah, yang terjadi malah ya makin nambah terus. Dari situ dia mulai mengembangkan. Anggaplah misalnya ini, saya perlu untuk ngirim email ke seseorang. Aduh, malas, tapi saya harus kirim deh. Hitung 5, 4, 3, 2, 1, ambil HP. Ambil dulu aja, nggak usah langsung ngirim. Oke? Lalu setelah itu lagi 5, 4, 3, 2, 1, buka handphonenya. Oke?
Habis itu 5, 4, 3, 2, 1 buka emailnya. Satu persatu seperti gitu. Biasanya susah untuk memulai di awal, tapi setelah kita melakukannya, lama-lama jadi lebih gampang karena udah keburu kecemplung. Nah, 5 second rule ini mengatakan ini nggak membuat sesuatu jadi mudah dilakukan, tapi membuat sesuatu jadi beneran dilakukan, bukan cuma ide kita doang. Jadi anggapannya dipaksa ya dok ya? Betul sekali, dipaksa. Cuma tadi kan kalau maksanya langsung 5, 4, 3, 2, 1 langsung buka laptop, langsung ketik email, kirim. Kan rasanya berat banget. Nah, makanya kita mulai dengan yang terkecil dulu aja. Kita bilang 5, 4, 3, 2, 1 bergerak. Nah, buat teman-teman, boleh nih coba ya untuk mengerjakan ini. Misalnya kalian butuh melakukan sesuatu. Mandi deh, yang sering kan ya kita mau mandi, aduh mager nih, tiduran, mau mandi. Coba deh, 5, 4, 3, 2, 1 bergerak. Angkat tangan dulu misalnya, gerak-gerakin dulu. Lagi, 5, 4, 3, 2, 1 bangunin badan, tarik nafas. Nah, itu lama-lama kan jadi lebih gampang untuk kita benar-benar melakukan yang mau kita lakukan itu. Tips aja dok, satu yang perlu nih dok. Bangun pagi nih. Kayaknya kan kebanyakan pasti susah nih ya dok. Kalau udah nempel ke bantal. Nah, kebanyakan orang-orang juga pasti pasang alarm jam 5 misalnya. Jam 5 sebelumnya berarti 4:30, 35, 40. Nah, kebanyakan seperti itu kan dok. Nah, berarti bagaimana ini dok supaya tips-tips jadi kalau mau bangun itu terngiang-ngiang nih tipsnya dari dokter Andreas. Oke, nah ini menarik nih tentang tadi itu ya, tentang yang boleh nggak sih pasang alarm berganda-ganda itu. Problemnya gini loh, otak kita tuh nggak bisa dibohongin. Kalau kita misalnya pasang alarm multiple ya, kita tahu bahwa kalau alarm ini saya matiin, alarm berikutnya bakal bunyi. Jadi buat apa kita pasang alarm multiple seperti itu? Sama kayak gini nih, ada seorang pasien saya yang dia tahu bahwa dia bermasalah dengan terlambat. Jadi yang dilakukan adalah semua jam di rumahnya yang bentuknya jarum ya, jadi bukan yang digital, yang jarum itu dia majukan 10 menit. Oke. Tapi dia tetap terlambat. Karena apa? Karena dia tahu dia majuin. Ya. Jadi nggak ada gunanya melakukan seperti itu. Makanya akhirnya gini, saya bilang gini, ketika misalnya pada pasien-pasien yang kesulitan untuk bangun pagi, ya pertama sih sebelum kita suruh dia untuk bangun pagi, saya akan menanyakan dulu, kenapa penting bagi kamu untuk bangun pagi? Sama ketika kita menanyakan bahwa dia mau untuk memulai olahraga, mau mulai mengerjakan tugas, mau mulai makan sehat, kan cenderung menunda. Nah, sebelum kita memulai, kita akan tanyakan dulu, kenapa penting bagi kamu untuk olahraga, untuk ngerjain tugas, untuk makan sehat. Setelah dia mendapatkan motivasi yang cukup kuat, baru lebih mudah bagi dia untuk menjalani itu. Nah, kalau udah kayak gitu, nah ini bagus nih. Kecuali yang majukan jamnya tetangga, betul banget. Ya. Makanya itu berarti manusia memang suka dibohongin ya dok? Betul sekali. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang mau untuk pasang alarm ya, saya biasanya akan bilang begini, hanya bikin satu alarm, udah itu aja. Justru kita sengaja memberikan kayak tantangan tersebut buat kita. Kita tahu bahwa ini alarmmu cuma satu, begitu kamu matiin alarm ini, alarm berikutnya nggak bakal bunyi. Karena tadi kita perlu untuk suatu simbol. Makanya tadi problemnya adalah ketika kita bikin alarm multiple, ya kita tahu bahwa saya bakal bangun, nanti saya bakal ada alarm lagi bunyi. Itu. Jadi yang dilakukan adalah ketika alarm bunyi, langsung bangun, langsung bergerak. 5, 4, 3, 2, 1 bergerak. Ada suatu istilah yang saya suka dulu, ini waktu awal-awal belajar untuk bangun pagi, ya saya punya prinsip, you snooze, you lose. Nah, snooze itu kan yang di HP ya, kalau misalnya alarm bunyi, kita snooze itu kayak kita mundurin gitu, 5 menit atau 10 menit. Nah, prinsipnya adalah you snooze, you lose. Gitu. Jadi makanya kita bikin cuma satu kali doang, cuma satu alarm bunyi, itu benar-benar kayak meniatkan kita juga. Dan banyak yang takut bahwa, aduh, saya takut kalau misalnya nanti nggak bangun gimana? Saya bilang, coba aja deh. Coba, beneran deh. Karena ketika kita tahu bahwa ini cuma satu doang nih, nggak bakal bunyi lagi, kita akan berubah, kita akan berbeda gitu. Dan di sini benar, perlu disiplin. Oke? Karena tadi, ketika kita pasang alarm multiple yang berbeda 10 menit, sebenarnya kita melatih diri kita buat menunda loh. Kita melatih diri kita untuk memundurkan bangun kita. Iya, betul-betul dok. Nah, ini kalau sekarang nih dok, dari pengalamannya dokter Andreas, dari pasien-pasiennya dokter, apa yang bisa di-sharingin ke kita-kita nih dok, mengenai menunda ini. Oke. Terus,
misalnya ada suatu problem kan dok, terus dia sharing ke dokter Andreas, terus dokter Andreas kasihin tips-tips misalnya, terus apa hasil dari yang dia capai dok? Oke, nah ketika ini ya, kan cukup banyak nih pasien yang bilang saya mau inilah, mau nulis buku, mau apa gitu. Nah, ketika mereka akhirnya melakukannya, rata-rata mereka mengatakan hal yang sama. Dok, tahu gini aku mulai dari dulu. Jadi penyesalannya adalah penyesalan kenapa nggak mulai dari dulu. Cuma tadi kan memang susahnya adalah untuk memulainya, Ya. gitu. Jadi akhirnya yang banyak mereka ceritakan adalah kita lebih ke gini, membentuk suatu gimana ya lingkungan. Oke, gini kira-kira. Tadi kan kita ngomong tentang ini adalah tentang motivasi, ini tentang gimana kita niatkan diri. Tapi kita perlu sadari juga manusia tuh lemah. Niatnya manusia tuh lemah. Kita realistis aja. Oke? Ya. Makanya tadi, karena kita tahu bahwa kita ini lemah dengan segala keterbatasan kita, baiknya kita melakukan modifikasi pada lingkungan. Nah, itu yang banyak saya coba ajak pasien-pasien klien itu untuk nih kalau kita mau melakukan suatu modifikasi lingkungan. Contohnya tadi, daripada kita berharap bahwa dengan alarm berturut-turut 3 selang 10 menit membuat kita bangun, modifikasi lingkungan, bikin alarmnya cuma satu, tapi di jam yang kamu cukup yakin kamu bakal bangun pada saat itu. Oke? Atau misalnya pada pasien-pasien yang pengen untuk diet, yang sering ya, ini ceritanya sering, saya mau diet dok, tapi nggak tahu gimana mulainya. Nah, biasanya saya kasih analoginya gini. Anggaplah, saya sangat suka cheesecake. Saya suka banget tuh makanan manis cheesecake itu saya suka. Terus saya punya Coklat ya dok? keinginan, wah enak tuh, top banget kan. Saya punya keinginan untuk mengurangi makan makanan manis. Saya mau ngurangin makanan-makanan yang enak. Oke? Nah, sekarang ada 2 skenario nih. Saya mau ajak untuk bandingkan. Skenario pertama, saya buka kulkas, ada makanan enak. Ada cheesecake, ada coklat yang saya suka. Oke? Skenario kedua, saya buka kulkas, isinya sayur sama buah. Oke? Nah, dari 2 skenario tersebut, kira-kira menurut kita, yang mana yang lebih mudah untuk membuat kita menjalani goal tersebut untuk ngurangin makan manis? Kan? Jadi, Buka isinya sayur dok. betul sekali. Nah, karena gini, ketika kita buka yang pertama, ada isinya makanan manis kue, kita perlu untuk menahan diri. Kita tahu kita bisa, tapi perlu menahan diri. Karena lingkungannya dibuat demikian. Tapi ketika kita ubah modifikasi lingkungan, namanya kalau dalam ilmu psychiatry itu, modifikasi lingkungan, environment modification, itu membuat kita menjadi ketika buka, ya nggak ada pilihan banyak-banyak. Nah, ini yang saya ajak ketika kita mau memulai sesuatu yang baru, coba modifikasi lingkungan dulu. Orang-orang yang misalnya saya pengen untuk ngebaca buku. Bukunya jangan ditaruh di, jangan taruh di lemari, taruhlah di tempat yang gampang diakses oleh kita. Nah, ini mengantarkan kita pada jurus kedua. Tadi kan jurus pertama ya teman-teman yang ngikutin tadi dengar 5 second rule. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1 lakukan. Nah, berikutnya ada namanya 20 second rule. Ini saya lupa nih siapa yang membuat teorinya. Tapi kira-kira gini. 20 second rule mengatakan apabila kita pengen suatu perilaku untuk lebih sering terjadi, ya, maka buatlah supaya perilaku itu lebih gampang dilakukan 20 detik. Contoh. 20 detik. Contoh ya, saya mau minum nih, saya suka minum. Misalnya, saya mau memperbaiki pola minum saya. Kalau saya mau membuat supaya saya makin sering minum, buatlah supaya ini 20 detik lebih mudah dilakukan. Artinya, bisa aja ini minuman saya taruh di luar. Dan sangat gampang, saya tinggal keluar, tinggal buka pintu, tinggal tuang minum, terus saya minum. Gampang. Tapi ekstra tambahan 20 detik tersebut bisa jadi membuat kita menunda. Nanti aja Oke? Nah, jadi tadi ya, kalau teman-teman mau melakukan sesuatu yang lebih sering dilakukan, maka buatlah itu jadi 20 detik lebih mudah dilakukan. Itulah kenapa di depan saya selalu ada buku banyak. Supaya saya pikir kalau misalnya melakukan sesuatu, ini yang gampang untuk dicapai. Oke? Nah, sebaliknya, apabila kita mau mengurangi sebuah perilaku, 20 second rule mengatakan, buatlah itu jadi 20 detik lebih sulit dilakukan. Contohnya nih, saya suka ngemil nih, di rumah tetap masih ada cemilan. Tapi cemilan itu ditaruhnya bukan di kulkas, tapi di atas lemari, yang itu buat ngambilnya perlu untuk ngambil kursi dulu, naik ke atas kursi dan ngambil. Oke, kembali.
kapanpun saya mau mengambil itu bisa banget. Kapanpun ada tamu gampang, tinggal berdiri, tinggal ngambil. Tapi penambahan ekstra 20 detik itu bisa jadi membuat kita jadi menunda melakukan sesuatu yang sebenarnya mau kita lakukan. Bisa jadi pas, aduh enak nih kalau ngambil terus lihat, waduh naik ke atas. Terus sadar tuh pada saat itu. Jadi entar deh, tunda dulu. Nah, inilah modifikasi lingkungan. Jadi daripada kita bergantung sepenuhnya sama niat baja, sama willpower, sama mindset, kenapa nggak kita coba aja ubah modifikasi lingkungannya? Oke? Nah, kita harus membantu diri kita sendiri juga ya, Dok? Betul. Kita menyediakan lingkungan bagi kita yang memang menunjang untuk hal tersebut. Artinya nih, misalnya teman-teman mau, aduh saya mau ngurangin main HP malam hari, ya cas HP jangan di samping tempat tidur, cas HP taruh di meja. Jauh. Yang kamu tahu kapanpun kamu mau ambil bisa. Cuma sekarang taruhlah, bentar tinggal deket kita mau taruh buku atau apa yang lebih pengen dilakukan, modifikasi lingkungan. Oke, ada lagi Dok tips-tipsnya. Ini sangat membukakan mindset nih Dok. Karena kan yang praktikal ya. Iya. Nah, yang sering sih tentang olahraga misalnya itu juga salah satunya. Saya banyak menemukan gini, misalnya ada orang-orang yang membeli kayak home workout yang kecil-kecil, kayak misalnya yang barbel kecil atau yang hand grip kayak gitu. Nah, mereka pun juga sama mengatakan bahwa, aduh sebenarnya gampang nih bisa melakukan itu. Tapi tadi rasanya capek untuk melakukannya. Makanya saya sarankan, jangan taruh barbel itu di tempat yang sulit. Yoga mat misalnya, jangan taruh digulung, taruh di dekat lemari, jangan. Buka. Semakin mudah itu dilakukan, semakin mudah juga untuk akhirnya kita akan lebih sering melakukan itu. Gitu. Jadi jangan aneh kalau misalnya nanti taruh barbel di atas meja, silahkan aja. Yang penting bisa buat dilakukan. Oke? Berarti Dok, menunda itu juga bisa dibilang habit, bisa juga dibilang malas ya Dok, karena malas ya Dok. Kan kalau misalnya, iya kan Dok, kalau misalnya kita lewat berapa aja kayak tadi mau ngambil makanan 20 detik misalnya Dok, terus wes males, jadi kita kan menunda kan ngambil itu Dok. Nah, berarti itu unsur-unsur menunda juga bisa karena malas ya Dok? Betul sekali, karena malas kan artinya kita tidak mau melakukan sesuatu. Nah, tapi bisa jadi loh, malas ini, menunda itu bisa jadi bagus kalau kita menunda sesuatu yang buruk. Ya. Pada situasi gini misalnya, saya mau ngasih mungkin agak lompat dikit ya. Salah satu yang banyak juga kita tangani, mungkin nggak banyak-banyak banget karena kita latarnya Asia adalah ketergantungan alkohol. Nah, di negara-negara barat, ketergantungan alkohol itu sesuatu yang udah jadi sering. Dan gini, salah satu tips untuk memulai terapinya adalah menunda minuman pertama di pagi hari. Jadi biasanya orang-orang dengan ketergantungan alkohol itu, atau misalnya kita anggaplah yang ngerokok ya, mereka bangun tidur akan langsung mencari rokok atau langsung mencari minuman alkohol. Nah, kita mengajak untuk menunda dulu. Jadi tetap boleh, silahkan kalau misalnya belum sanggup berhenti, boleh tetap dilanjutkan, tapi ditunda. Misalnya buat orang-orang yang minum alkohol, biasanya dari jam 7 pagi bangun langsung minum, ini ditunda jam 12 siang baru minum yang pertama. Orang-orang yang ngerokok, biasanya habis makan pagi langsung ngerokok, ini tunda dikit gitu, sampai nanti beberapa jam. Itu salah satu cara yang juga melatih daya tahan kita untuk supaya kita bisa lebih kuat lagi dan pelan-pelan gitu kan. Jadi benar juga karena kemalasan nunda itu, dan nunda nggak selalu buruk-buruk juga, bisa jadi bagus loh kalau kita nunda sesuatu yang nggak baik. Iya, berarti Dok, untuk tips untuk yang perokok ini bisa Dok masuk juga ini dikategorikan menunda, tapi yang positif ini ya Dok ya. Bisa, dan perlu dilakukan memang secara sadar. Nah, banyak juga akhirnya ini membuat orang-orang jadi lebih tenang ya, karena tadi dengan menunda sesuatu yang buruk, ternyata bisa juga bermanfaat. Oh, shopping, kita bahas tentang shopping yuk. Nah, teman-teman di sini pernah nggak mengalami, misalnya nih ya, kalian lagi bosan, ambil HP, habis itu pas ngambil HP, mulai tuh buka segala macam e-commerce, yang hijau, yang oranye, habis itu nanti tahu-tahu, ini lucu, masukin keranjang belanja, tambah lagi, terus tahu-tahu setelah beli, mikir, udah keluar nih nyampe barangnya, kenapa aku beli ini ya? Gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi karena tadi kita pengen melakukan sesuatu, maka sama seperti tadi yang bisa kita lakukan adalah untuk menunda dulu, untuk men-check out itu. Salah satu prinsip yang kita sarankan untuk berhemat belanja ya, untuk lebih sadar adalah dengan begini. Kalau kamu mau belanja sesuatu, kepikiran ini lucu, ini sesuatu yang bagus, silahkan taruh di wishlist atau taruh di keranjang belanja juga boleh. Oke? Lalu setelah itu,
jangan langsung check out. Tunda 3 Iya, hari. iya. Oke. Apabila 3 hari kemudian pas kamu lihat lagi, kamu masih pengen dengan keinginan yang sama, dengan semangat yang sama, silakan check out. Tapi yang terjadi adalah ketika saya melakukan ini dengan pasien, dengan klien, banyak yang menyadari bahwa ketika misalnya dia anggaplah nih naruh 10 barang di keranjang belanja. Terus pas 3 hari lagi dia lihat, ternyata gue cuma butuh 1 nih sebenarnya, atau 2 deh, yang 8 nggak perlu. Nah, itu juga satu cara jadinya di mana menunda jadi sesuatu yang baik. Nah, problemnya adalah karena teknik ini juga diketahui oleh e-commerce, yang dilakukan adalah mereka memberikan tuh flash sale. Segera check out sebelum waktunya habis, atau stok terbatas. Nah, itu caranya untuk mereka meng-counter itu supaya kita nggak menunda. Begitu. Oh iya, berarti ya dok, kalau nggak siap mental jangan ikut flash sale ya dok. Berbahaya sekali, apalagi kalau FOMO kan, takut gitu, tinggalan. Oke. Iya, Nah, tapi benar sih dok, yang dokter Andrea sampaikan itu. Soalnya pengalaman saya sendiri waktu mau belanja di Shopee, saya udah masukin kan di keranjang. Nah, terus waktu mau dibayar, ketunda kan dok, anak nangis. Nah, terus waktu buka lagi, saya pikir kok ini kayaknya nggak penting ya, ini kayaknya nggak perlu ya. Jadi memang belanjanya itu jadi lebih minimalis sih betul. dok. Jadi kita tetap diperbolehkan belanja, tapi kita bisa lebih bijaksana memilih yang mana yang kita perlukan sekarang, yang mana yang nanti boleh deh, kayak Iya, gitu. iya. Ya. Oke, oke. Terus ini dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Eh, Kategori yang seperti apa ketika seseorang udah bisa disebut procrastinator, atau sampai sejauh mana titik normalnya dok? Masih bisa dibilang titik normal atau udah termaksud Oke. procrastination dok? Baik. Oke, wah ini menarik nih ya. Jadi gini, tadi ada juga yang di kolom komentar nih, ada tadi pertanyaan, sorry kelewat, tadi lumayan jauh, dia bilang begini, kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus sekarang dok? Nah, saya setuju kalau kayak gitu. Jadi, nggak ada yang bilang bahwa kita harus ngerjain semuanya hari ini. Ya, bahkan gini, saya akan ngaku nih terang-terangannya teman-teman, bahwa saya tuh dulu sangat suka menunda. Bukan dulu sih, sampai sekarang saya masih suka menunda. Oke? Tapi menunda itu perlu ada batasnya, di mana batasnya adalah deadline. Selama kita menunda dan selalu bisa memenuhi deadline itu dengan kualitas yang cukup, maka itu nggak apa-apa. Ya, karena banyak juga nih, waktu dulu saya pendidikan kan, ya namanya dulu pendidikan kedokteran ya, dikit-dikit suruh bikin tugas, bikin laporan, apa ya. Saya juga bukan tipe rajin yang terus-menerus tuh dapat tugas buat 2 minggu sekarang, ayo kita buat hari ini. Enggak, saya nggak kayak gitu. Saya bener akan buat itu mepet-mepet, bahkan nggak jarang saya ngerjain benar baru 1 hari sebelumnya, atau bahkan di subuh-subuh. Nih saya ngaku deh terang-terangan. Kadang-kadang ada yang tugas itu harus dikumpulin yang pagi jam 8, saya bangun jam 3 pagi buat ngerjain tugas tersebut. Nah, bisa seperti gitu. Apakah itu menunda yang berbahaya? Prinsipnya gini, saya pede untuk bisa mengerjakan itu, tapi ya saya pedenya bukan karena pinter, tapi karena sepanjang beberapa hari sebelumnya, saya udah mikirin dulu apa yang mau ditulis, saya udah nyari-nyari informasinya, sehingga pas jam 3 pagi itu, saya cuma bener-bener ngetik doang. Kalau saya bilang tuh, itu cuma jadi robot doang, cuma ngetik, nukang doang. Tapi idenya sudah ada sebelumnya. Ini procrastination yang boleh dilakukan, nggak apa-apa. Selama tadi bisa sesuai deadline dan nggak bermasalah. Nah, buat teman-teman pun soalnya ada yang kayak gitu, ada yang menanyakan, dok, saya nunda tugas nih, saya baru bisa mengerjakan tugas itu misalnya kumpulnya di hari Jumat, ya dia bikinnya tuh Jumat pagi. Pertanyaan saya selalu gini, ini selesai nggak akhirnya? Dia bilang, ya selesai sih. Ada yang protes nggak? Nggak ada sih. Ya udah, biarkan aja. Nah, tapi kadang-kadang baru tuh dia bilang, tapi saya capek dok, gitu. Soalnya kadang-kadang muncul tuh barengan, nggak cuma satu tugas doang. Kadang-kadang ada ini sama ini. Nah, barulah saat itu kita mengajak dia untuk lebih mungkin bijaksana lagi, yang mana yang boleh ditunda, yang mana yang perlu dikerjakan duluan, kayak gitu. Oh iya, oke dok, udah nangkep sih dari sini dok. Jadi meskipun kita menunda, nggak 100% benar-benar kejar kebut semalam ya dok. Betul sekali. Hari ini. Itu ada istilahnya, kita bilang plan procrastination. Jadi menunda pun pakai strategi juga, gitu. Nah ini yang banyak orang-orang yang salah, bahwa nanti begitu dia baru H-1 atau pagi harinya, baru benar-benar startnya dari nol. Idenya nggak ada, nggak tahu mau nulis apa, belum research apa-apa. Nah, itu akan jadi menderita. Jadi boleh kita plan procrastination,
Tapi tadi memang kita membuat nih, ini kita mau nyari ide-idenya dulu. Kalau ngetik doang bisa gampang, nukang, seperti gitu. Oke, kalau gitu. Dok, bagi dong, Dok, tips-tips nih, Dok, supaya kita Oke, maksudnya bisa membuka mindset kita nih, Dok. oke. Tadi tips yang udah jurus 5 detik tadi ya. 5 detik itu yang Ya. kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1 bergerak. Nah, kayaknya ada yang kelewat nih teman-teman tadi ya. Waduh, sayang sekali. Nggak apa-apa, masih ada tips yang lainnya. Tadi, 20 second rule, 20 detik. 20 detik itu berarti untuk membuat sesuatu jadi lebih sering dilakukan, buatlah itu 20 detik lebih mudah. Terus sebaliknya, 20 second rule juga bisa, kalau pengen mengurangi sesuatu, buatlah itu jadi 20 detik lebih susah. Ada lagi nih prinsip lain yang ini mungkin agak lebih berat ya dibandingkan yang lain-lainnya. Yaitu kalau ini 2 minute rule. Jadi kalau tadi udah 5 second, 20 second, yang ini 2 minute. Kalau 2 minute itu seperti gini. Apabila sesuatu itu bisa dikerjakan dalam 2 menit atau kurang, lakukan sekarang. Nah, gitu aja. Nah, jadi Berarti ini penting. harus kesadaran loh ya, Dok ya. Benar-benar harus kesadaran sendiri ya. Yap. Karena gini, kadang-kadang saya merasa bahwa, aduh ini lagi males nih, ini mau buang sampah gitu kan, sampah di rumah kan harus digulung-gulung, buang ke depan. Aduh, nanti deh. Ingat itu, kalau sesuatu bisa dilakukan dalam 2 menit atau kurang, maka lakukan sekarang. Bisa juga dimodif, misalnya nggak 2 menit deh, 3 menit, silakan, terserah. Gitu. Nah, kenapa muncul 2 atau 3 menit ini? Karena begini, kadang-kadang kita habis waktunya untuk memikirkan strategi menyelesaikan itu. Misalnya, ketika misalnya saya ngeliat sampah, oke, aku mau buang ini deh, ntar dulu. Buangnya nunggu penuh atau enggak ya? Atau saya buangnya nanti aja ya? Nanti kalau udah dibungkus juga, buangnya di depan apa di belakang ya? Apa kumpulnya sama sampah yang lainnya? Itu sendiri udah menghabiskan waktu 2 menit. Yang kalau misalnya tadi saya nggak mikir dan langsung action, udah selesai itu tugasnya tuh. Nah, ini juga berhubungan dengan yang lainnya. Kita mau untuk menghubungi seseorang, kita mau untuk mengkontak, mau nanya apa, kita mikir tentang, aduh, gue nanyanya gimana ya, kata-katanya gimana ya. Udah habis 2-3 menit sendiri untuk sesuatu yang kalau kita lakukan tuh udah selesai. Nah, cuma makanya ini kita lebih fokusnya ke action, cuma memang pastikan untuk sesuatu yang memang baik. Ya jangan check out, jadi jangan mentang-mentang 2 menit check out bisa selesai, check out ya jadinya kan ngaco juga kalau kayak gitu. Iya. Ini Dok, ada pertanyaan Dok. Dok, gimana kalau pekerjaan tertunda karena tiba-tiba jadi ngerjain hal lain, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai. Itu gimana tipsnya ya, Dok? Wah, oke. Wah, ini bagus banget pertanyaannya. Sayangnya kita nggak punya jawaban yang pasti buat itu ya. Cuma untuk dapat gambaran, saya mau ngajak teman-teman untuk mengkategorikan suatu pekerjaan menjadi important and urgent. Oke? Jadi kira-kira gini. Kita kategorikan apakah suatu pekerjaan itu important. Important itu artinya kan kita bilang penting. Cuma saya lebih gampang menjelaskannya gini. Important itu adalah apabila harus kamu yang mengerjakan, nggak bisa orang lain. Itu important. Ya. Kedua, urgent itu artinya mendesak atau enggak. Mendesak ini adalah apakah harus dilakukan sekarang atau tidak. Nah, dari kombinasi itu, penting atau enggak, mendesak atau enggak, kita bisa menentukan kira-kira strategi apa yang kita bisa tentukan. Misalnya nih ya, kalau sesuatu itu memang penting dan mendesak, artinya penting itu harus kamu yang melakukan dan mendesak harus segera dilakukan, maka lakukanlah. Oke. Kedua, apabila sesuatu itu penting tapi nggak mendesak, artinya penting harus kamu yang melakukan. Contoh misalnya, harus foto KTP, penting, harus kamu yang melakukan, karena nggak mungkin foto orang lain. Oke? Tapi tidak mendesak, artinya nggak harus sekarang, maka kita delay. Emang kita bakal tunda dengan sadar. Boleh loh kita menunda sesuatu, seandainya ada hal lain yang lebih mendesak buat dilakukan. Nah, jadi tadi kalau misalnya ada kerjaan, tapi muncul kerjaan lain lagi. Kalau sama-sama penting, ya kalian lakukan, tapi tentang yang mana yang lebih mendesak, itu yang lebih diutamakan. Nah, selain tadi kita ngomongin yang penting, artinya harus kita lakukan. Gimana kalau ini sesuatu yang tidak penting, tapi mendesak? Nggak penting itu artinya orang lain bisa lakukan. Contoh nih, beli, misalnya di rumah itu stok air mineral habis, tapi urgent, harus segera dibeli. Nah, tidak penting karena artinya bisa dilakukan orang lain, tapi harus segera dilakukan. Maka di sini kita lakukan namanya delegasikan. Jadi tadi ada yang do, ada yang delay,
ada yang delegate. Kita cari siapa orang yang bisa untuk menggantikan hal tersebut. Nah, baru terakhir, udah sesuatu ini nggak penting, artinya nggak harus kami yang melakukan, dan dia juga not urgent, nggak mendesak, nggak harus dilakukan saat itu juga. Maka pada option ini, kita lakukan adalah drop atau discard. Kita hilangkan itu. Oke? Misalnya, ini rumah kita, wah ini catnya mulai kotor nih. Kita tahu perlu diganti, perlu. Apakah harus kami melakukan? Ya enggak juga sih. Apakah harus sekarang? Ya enggak juga sih. Ya udah drop dulu aja. Nah, sayangnya kita agak sulit untuk menentukan atau berani untuk itu. Nah, ini ada bilang Eisenhower window, tepat sekali. Thank you sudah point out itu. Saya lupa tadi namanya apa. Jadi, tadi itu memang skenario-nya adalah untuk membedakan hal tersebut. Oke? Berarti Nah, jadi prioritas ya, Dok ya? betul sekali, skala prioritas. Dan tadi kita juga memang diajak untuk refleksi, apakah ini urgent atau enggak. Susahnya adalah kita cenderung semuanya itu penting dan urgent. Semua hal itu harus saya yang melakukan, semua hal harus dilakukan sekarang. Makanya kita jadi pusing, jadi overwhelmed, capek. Ujung-ujungnya apa? Adalah tunda lah, capek. Nggak jadi semua ya, Dok Nggak ya? jadi semua, begitu. Butuh tadi brand untuk itu. Oke, Dok. Sebentar, ada satu ini dari kita, satu pertanyaan ya, Dok. Nggak kerasa nih, Dok. Seru banget nih live kita kali ini ya, Dok. Sampai ini, Dok. Saya mau bertanya, jika menurut kita hal yang kita lakukan sudah bukan hal yang menunda-nunda, namun bagi orang lain hal itu masih dibilang menunda-nunda, atau apa bisa ya, Dok? Ini sering sih kejadian sih, terutama kalau interaksi dengan orang lain ya. Jadi gini, saya kalau ini mungkin akan menjawabnya dengan sebuah konsep gini nih, Marcella. Misalnya dibilang, udah jangan dengerin kata orang. Boleh nggak sih kita dengerin kata orang? Misalnya nih, kita merasa bahwa saya udah ngerjain dengan tepat waktu nih, sih ngerjainnya udah oke. Tapi orang lain bilang ini nunda gitu. Kamu kok lambat ngerjainnya? Padahal saya ngerasa ngerjain cepat. Apakah boleh untuk kita bilang, udah nggak usah dengerin kata orang? Nah, pendapat saya gini. Menurut saya, anggaplah kata-kata orang itu sebagai data. Namanya data, ya kita boleh mendengarkan itu. Tapi kita juga ingat ada sumber data-data lainnya. Misalnya, anggaplah tim isinya 5 orang. Kita udah ngerjain, terus satu orang bilang, kamu tuh ngerjainnya lambat. Data. Kita coba gimana kata orang-orang lainnya. Kalau orang lain bilang, enggak kok, menurutku kamu kerjanya udah cepat, menurutku kamu oke, tepat waktu. Ya udah, berarti data ini memang bobotnya nggak terlalu kuat. Biarkan aja, gitu, nggak apa-apa. Kecuali orang ini, dia satu orang, tapi punya peranan atau power yang besar. Ini atasanmu, ya udah, nggak usah nego-nego, langsung lakukan. Kita prinsipkan siapa yang bobotnya lebih gede, itu untuk bicara. Nah, di sisi lain, orang ini bilang, kamu kerjanya lambat, kamu merasa, enggak, aku kerja udah sesuai kok tepat waktu. Yang lain juga bilang, iya sih, kamu kerjanya lambat sih. Yang itu juga bilang, sebenarnya iya sih, kamu tuh kerja lambat dibanding kita semua. Nah, data itu juga kita jadikan untuk refleksi, ya. Maka dari itu, kalau misalnya ada yang pertanyaan tentang, kita perlu nggak sih dengerin kata orang? Perlu sebagai data. Itu aja, sebatas itu. Dia punya data, dan kita hargai data tersebut. Dah, that's it. Oke, kalau gitu, Dok. Nggak kerasa nih, Dok, waktunya nggak cukup. Mungkin nanti kita bisa next time bincang-bincang mengenai ini lagi sesi 2, atau kita angkat topik lain ya, Dok. Karena nggak terasa ini, Dok. Seru Memang banget. sih, topik ini bakal seru. Apalagi kan kita banyak yang relate ya. Tadi juga senang teman-teman banyak juga berbagi-bagi ceritanya, banyak berbagi pengalaman-pengalamannya juga. Ternyata memang procrastination ini terlalu sering terjadi, sampai-sampai takutnya kita menormalkan itu ya. Karena semua orang melakukannya, jadi seolah-olah kita ya udah jadi anggap biasa aja. Iya, oke kalau gitu. Terima kasih ya, Dok, udah membagikan tips-tips kepada kita. Kita sambung lagi di next time. Oke, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita, Dok. Iya. Oke. Semoga yang kita omongin hari ini ada 1 atau 2 hal yang bisa nyantol, yang bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang kecil-kecil dulu aja, kayak tadi misalnya, boleh deh aku mau geser botol minum supaya di dekat aku, biar aku lebih sering minum. Oh, bagus. Atau aku mau deh ngecas HP-nya agak jauhan dikit, biar aku mau membaca buku yang selama ini aku tunda-tunda. Bagus, seperti gitu. Ya. Jadi langsung aja rancang apa yang bisa dilakukan. Iya, nanti
Marcella coba dok yang pasang alarm, nggak pasang 10.05, langsung satu aja. Nanti malam langsung Marcella praktekkan. Sip Oke, ya. terima kasih Dokter Andreas. Jangan lupa Terima kasih. teman-teman follow IG-nya Joel. Nanti kita akan next time kita angkat topik yang lebih seru lagi. Oke, terima Oke. kasih Dokter Andreas. Sampai jumpa. Bye God bless bye you. semua. Thank you.